Tahukah Anda bahwa dalam bahasa asli Alkitab tidak ada satu kata tunggal yang berarti taat secara literal seperti dalam bahasa Indonesia? Namun, Alkitab memakai kata-kata seperti syama dalam bahasa Ibrani yang artinya itu mendengar dan melakukan atau mendengar dan menanggapi, dan hupakouo dalam bahasa Yunani yang artinya mendengar dan tunduk di bawah otoritas. Artinya ketaatan bukan sekedar mengetahui perintah Tuhan, tapi meresponnya dengan melakukan. Nah, mendengar saja itu belum cukup, karena iblis juga mendengar firman tetapi tidak taat atau tidak melakukan firman itu. Ketaatan sejati terlihat ketika kita melangkah, bahkan saat kita belum tahu semua jawabannya. Nah, kita mau belajar dari satu tokoh yang bernama Abraham. Di sini dia memberikan teladan taat yang dimulai dari mendengar ketika Tuhan memanggil Abraham. Dalam Kejadian 12 ayat 1, ia hanya diberi satu instruksi, yaitu pergilah dari negerimu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Dan di situ sebetulnya pada waktu itu tidak ada peta, tidak ada jaminan, tidak ada kejelasan, tapi Abraham mendengar lalu melakukannya. Inilah ketaatan sejati. Ia tidak sekedar menyimpan janji Tuhan dalam hati, tetapi mau melangkah keluar dari zona nyaman karena percaya kepada Allah yang memanggilnya. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari ketaatan Abraham ini, Bapak Ibu Saudara? Yang pertama, taat itu mendengar dengan percaya, bukan menunggu penjelasan. Abraham tidak menunggu Tuhan menjelaskan secara detail rencananya, tapi ia percaya pada pribadi yang memanggilnya itu, bukan pada kejelasan jalannya. Nah, apa aplikasi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara? Jadi ketika Tuhan menaruh beban di hati kita untuk melayani, mengampuni, atau memberi, apakah kita menunda karena kita tidak paham atas semua detailnya? Tapi kita maulah taat seperti Abraham, yang berarti aku belum tahu semuanya, tapi aku percaya engkau. Abraham itu punya prinsip seperti itu. Nah, yang kedua, taat itu bergerak, bukan berpikir panjang sampai membeku. Abraham berangkat, ia tidak menunda, tidak berdebat, tidak menunggu orang lain melakukannya lebih dulu. Nah, dalam kehidupan ini kadang kita tahu Tuhan bicara, tetapi kita menunda karena kita takut, tidak nyaman, atau karena sibuk. Tapi yang perlu kita tahu bahwa taat berarti segera merespon dengan tindakan, bukan menunggu kenyamanan. Nah, yang ketiga, taat itu siap meninggalkan zona nyaman. Yang perlu kita tahu bahwa Ur-Kasdim, tempat Abraham tinggal atau lahir, adalah kota yang maju. Tapi ketaatan itu menuntut Abraham meninggalkan masa lalu demi masa depan yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah, apakah zona nyaman yang harus kita tinggalkan saat ini, Bapak Ibu Saudara? Atau gaya hidup egois? Atau mungkin sebuah hal yang menghalangi ibadah kita? Atau mungkin hubungan yang salah yang membuat kita jauh dari Tuhan? Mari kita taat seperti Abraham, berarti rela melepaskan apa yang kita anggap aman demi kehendak Tuhan. Nah, yang keempat, taat itu sebuah proses, bukan sekali jadi. Nah, iman Abraham diuji lagi saat Tuhan meminta Ishak dikorbankan. Ketaatannya bukan sekali untuk selamanya, tapi terus-menerus diperbarui, Bapak Ibu Saudara. Nah, Tuhan tidak mencari orang yang sempurna, tapi orang yang bersedia terus untuk belajar taat. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk berkata kita kepada Tuhan, ya Tuhan, aku mendengar dan aku mau melakukan. Ketaatan bukan tentang kesempurnaan, tapi tentang hati yang mau mendengar dan bertindak karena percaya. Abraham taat karena ia mengenal siapa yang memanggilnya, pribadi Tuhan itu. Dan karena ketaatannya,
ia disebut sebagai Bapa orang beriman. Mari saat ini ketika Tuhan berbicara, orang yang taat pasti tidak akan menunda. Ia akan berjalan walau ia belum tahu kemana arahnya. Mari kita mau belajar menjadi seperti Abraham, Bapak Ibu Saudara, mendengar dengan hati yang percaya